Salam teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam eksposisi Alkitab. Kita bersama akan menggali firman Tuhan dan belajar darinya. Dan kita rindu supaya firman Tuhan berbicara dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Pada hari ini, kita bersama-sama akan membahas Markus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya, supaya kita dituntun oleh Roh Kudus untuk kita menangkap pesan firman Tuhan. Mari berdoa. Bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami boleh belajar kembali dari firman Tuhan. Dan biarlah kami semua ditolong untuk menangkap pesan firman Tuhan dan mengarahkan hidup kami seturut dengan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 13 saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakubus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Kalau kita suka dengan kisah-kisah film-film peperangan yang klasik zaman-zaman kerajaan begitu ya, pasukan yang disiapkan, ada pasukan berkuda, ada pasukan panah, ada uh, orang-orang pejalan kaki yang membawa senjata. Pasti saudara akan melihat sebuah pola. Ketika dua kerajaan atau dua pasukan akan bertarung, maka mereka akan mengirim seorang pemberi pesan kepada uh, lawannya supaya ada negosiasi sedikit tentang apa yang akan mereka lakukan. Saudara, pembawa pesan ini, saudara, ini adalah sosok yang paling beresiko dan dia adalah harus seorang yang berani. Karena ketika dia diutus dan menuju ke baris depan dan bertemu dengan pemimpin pasukan di sana, maka dia harus punya keberanian luar biasa dan resiko-resiko bisa terjadi. Beberapa pembawa pesan ini akhirnya tidak kembali dengan dibunuh oleh lawannya. Atau kalau kembali pun mungkin dengan sesuatu yang berat yang harus dia beritakan kepada pasukannya. Jadi pembawa pesan adalah sosok yang berani dan siap untuk menghadapi resiko-resiko yang besar. Hari ini kita merenungkan sebuah tema ketangguhan seorang pembawa pesan. Kita mau diajak untuk belajar dari
Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 13 tentang bagaimana Tuhan memesankan kepada kita sebagai para pengikutnya yang telah diutus untuk memberitakan Injil. Mari kita belajar ayat per ayat dari Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13 ini, Saudara. Saudara, pada awal pembacaan kita disebutkan di sana ada kata kemudian di ayat pertama. Kata kemudian ini menunjukkan ada hubungan dari kisah sebelumnya dengan apa yang kita baca ini. Kalau kita menyusuri kisah-kisah sebelumnya, maka sesungguhnya Tuhan Yesus pernah mengalami situasi yang cukup berat dalam pelayanannya. Bukan hanya keberhasilan dia menyembuhkan perempuan 12 tahun pendarahan atau anaknya Yairus, meredakan angin ribut, tapi dia pernah ada di sebuah tempat di mana keluarganya ada. Kemungkinan besar dia juga ada di tempat yang sama, yaitu di tempat di mana keluarganya ada, saudara. Apa yang kita bisa baca dalam Markus pasal yang ketiga tentang orang-orang yang melihat Tuhan Yesus mengadakan mujizat, lalu memanggil keluarganya, dan keluarganya ini melihat Tuhan Yesus sebagai sosok yang tidak waras. Dan juga bukan hanya keluarganya memandang Yesus sebagai sosok yang tidak waras, tapi juga ahli-ahli Taurat, orang-orang pemuka agama memandang Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Jadi di tempat asalnya ini Tuhan Yesus sesungguhnya sudah juga mengalami penolakan. Namun di bacaan kita di ayat yang pertama disebutkan Tuhan Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Jadi Tuhan Yesus kembali lagi ke tempat yang sesungguhnya sudah melakukan sedikit penolakan kepadanya. Bahkan juga mungkin berita-berita setelah Tuhan Yesus menegaskan soal pengajaran, masih saja mungkin ada yang juga berkiblat kepada para pemuka agama yang mengatakan Yesus mengusir setan dengan penghulu setan. Jadi tempat ini adalah tempat yang tidak nyaman, saudara. Tapi walaupun berisiko, Injil harus terus diwartakan. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kembali lagi ke tempat itu, dan di tempat di mana keluarganya berada, yaitu tempat itu bernama Nazaret, tempat di mana ia berasal, dan dia kembali memberitakan apa yang ia harus beritakan tentang kerajaan Allah, saudara. Saudara, kata tempat asalnya menggunakan kata patris yang merujuk pada kata dasar patria, yaitu ayah. Jadi kalau kita sering di Indonesia mengatakan negeri ini ibu pertiwi, ya, tanah kelahiran kita ini adalah ibu pertiwi, motherland. Ya. Tapi dalam tradisi pada saat Tuhan Yesus itu mereka menyebut tanah kelahiran itu dengan fatherland. Jadi kiblatnya adalah maskulin. Nah, kiblat maskulin ini sangat kental sekali dengan apa yang nanti akan mereka katakan sesungguhnya. Kita cek selanjutnya. Walaupun Tuhan Yesus itu sesungguhnya rindu untuk memberitakan Injil kepada keluarganya, kepada orang-orang dekatnya di Nazaret, tapi ternyata Tuhan Yesus ditolak. Saudara, kalau penolakan ini berasal dari pikiran mereka, saudara. Kalau kita membaca ayat yang kedua, sesungguhnya ketika Tuhan Yesus mengajar di tempat itu di bait Allah, saudara, mereka begitu takjub. Wow, keren banget pengajarannya ini. Ini luar biasa sekali. Beberapa Injil mengatakan mereka takjub dan mereka membandingkan dengan para pengajar-pengajar yang lain nih. Dan itu dialami orang-orang pada saat itu dan disebutkan banyak orang mendengarnya takjub. Tapi ternyata sebagian besar dari mereka, mereka punya sebuah pemikiran bahwa nggak mungkin orang yang sehebat itu berasal dari latar belakang yang kita tahu. Bukankah ia adalah anak tukang kayu? Anak Maria. Saudara, penyebutan anak Maria, saudara, dalam konteks di mana masyarakat saat itu kiblatnya adalah maskulinitas, fatherland, bukan motherland, yang menyebutnya tanah asal, bukan motherland, tapi fatherland, merujuk pada maskulinitas yang mereka kiblatkan, saudara. Saudara, ini menunjukkan bahwa seharusnya Tuhan Yesus disebut sebagai anak Yusuf. Tapi menyebut anak Maria bukan hanya sekedar menunjukkan identitas Yesus, tapi juga ini sebuah penghinaan terhadap identitas Yesus. Karena mungkin disebutkan sebagai anak yang tidak berayah, dan itu sesuatu yang merendahkan Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat lalu mereka kecewa dan menolak dia, saudara. Saudara, mereka punya frame yang sebenarnya juga dipegang oleh banyak orang Yahudi. Orang-orang Nazaret adalah orang-orang datang dari kota yang kecil. Nah, kalau kita mengingat pemanggilan para murid-murid Yesus, ada Nathanael yang diajak oleh Filipus untuk mengikuti Yesus, lalu Nathanael mengatakannya,
Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, bahkan orang Nazaret sendiri pun juga menolak sesuatu yang baik datang dari mereka. Selain juga mereka punya frame tentang pemimpin Mesias, seseorang yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh, tidak mungkin berasal dari keluarga kita, tidak mungkin berasal dari Nazaret, saudara. Dan itu yang membuat mereka begitu kecewa, walaupun sesungguhnya mereka melihat siapa Yesus dan apa yang dikerjakannya. Inilah kenapa Tuhan Yesus selalu mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara keluarganya, di rumahnya. Saudara, perkataan seorang nabi menunjukkan Tuhan Yesus mau mengatakan dirinya itu setara dengan para pemberita-pemberita yang sudah diutus Tuhan, yang menyatakan tentang kabar sukacita, bahkan ia melebihi dari itu. Dan kalau ada banyak nabi-nabi ditolak, ya itu sesuatu yang maklum. Dia enggak menjadi gelisah dengan situasi itu. Saudara, orang-orang pada saat itu punya kerangka berpikir yang sudah dikotakkan oleh pengajaran-pengajaran pada saat itu. Mungkin pengajaran-pengajaran yang juga tidak tepat tentang Mesias. Saudara. Itu sama seperti zaman modern pada saat ini. Algoritma dalam dunia digital membentuk apa yang kita pikirkan, saudara. Saudara, kalau saudara melihat lini masa dari medsos saudara, semua segala sesuatunya itu dari sesuatu yang saudara sukai. Kalau saudara membuka YouTube saudara, maka segala sesuatu di home saudara itu adalah sesuatu yang saudara sukai. Saudara pernah klik dan saudara dimunculkan kembali dan saudara klik lagi dan mungkin lalu menjadi begitu banyak tawaran sejenis. Eh, dan bahkan katanya, walaupun kita nggak klik, tapi mungkin kita sejenak pernah ngomong di depan komputer atau di handphone kita, saudara, maka itu terekam dan itu menjadi sesuatu yang ditawarkan. Suatu hari saya iseng-iseng, aduh enak banget nih ya kalau ada kipas angin, ada remote-nya nih ya, aduh nggak usah repot-repot datang nih. Lalu beberapa saat kemudian muncullah sebuah iklannya di marketplace tentang kipas angin yang ada remote-nya, saudara. Saudara, saya, wow, ini luar biasa sekali ya. Mungkin ada Google Speak yang merekam perkataan saya, walaupun saya belum melakukan sesuatu, saudara. Belum melakukan aktivitas untuk mencari kipas angin dengan remote, tapi langsung ditawarkan. Jadi ada pola untuk mengotakkan saya. Dan mungkin itu yang juga terjadi pada orang-orang pada saat zaman Tuhan Yesus sudah dikotakkan dan mereka nggak bisa melihat apa yang lain lagi. Saudara, bayangkan kalau para pengikut Kristus terus dikotakkan dan nggak mau menyampaikan kabar kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang beresiko. Orang-orang yang bisa membuat keamanannya terancam. Orang-orang yang sesungguhnya harus mendengarkan berita Injil, tapi mereka enggan. Beberapa orang dari kita, para pengikut Kristus, enggan untuk ngomong tentang Kristus di tengah kantornya. Karena ia tahu ketika ia ngomong itu, mungkin nanti ada risiko dalam pekerjaannya. Mungkin ia akan dijauhkan. Mungkin ia akan mendapatkan sedikit kesulitan karena orang tahu dia adalah seorang Kristen. Saudara, Yesus tahu Nazaret tempat yang tidak nyaman. Tapi Tuhan tetap datang ke sana. Dan dia memberitakan. Karena Tuhan mau semua orang mendengar, mengenal dia, dan akhirnya percaya kepada dia. Kalau Tuhan saja ingin umatnya mengenalnya dan percaya kepadanya dengan mengambil risiko itu, bukankah saudara dan saya sebagai para pembawa kabar itu juga punya kewajiban untuk juga menyebarkan itu? Jangan hanya ambil aman saja. Saudara aktif di gereja, saudara begitu luar biasa dalam aktivitas gereja, dengan komunitas-komunitas Kristen luar biasa. Tapi bukankah ada banyak orang yang juga perlu mengenal Injil di luar sana, saudara? Dan kita perlu untuk berani melangkah. Sesuatu yang di luar apa yang rutin yang kita lakukan, sesuatu yang sesungguhnya juga mungkin beresiko, tapi kita ambil karena kenapa? Karena Tuhan ingin umat yang mengenal dan percaya padanya. Saudara, itu dilakukan Tuhan Yesus di Nazaret. Dan ternyata mereka menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu resiko itu. Lalu apa dampaknya, saudara? Dalam kisah kita disebutkan ayat yang kelima, karena penolakan itu, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di tempat itu.
Saudara, karena mereka tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada satu mujizat pun yang bisa dilakukan. Bagian ini memberikan ketegasan bahwa iman sungguh menentukan. Dan bukankah ada banyak sekali kisah-kisah mujizat, Tuhan menegaskan soal iman. Dalam kisah perempuan yang 12 tahun pendarahan, Tuhan Yesus menegaskan soal imanmu yang menyelamatkanmu. Pergilah dan sembuhlah. Sesuatu yang begitu kuat sekali. Yairus, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada dia, jangan takut, percaya saja. Jadi iman begitu penentukan, begitu penting sekali. Saudara, tapi dalam bacaan ayat yang kelima, bukan hanya ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, tapi ada kata kecuali, saudara. Saudara, bagian yang penulis Markus mau menegaskan, walaupun tidak ada iman, tapi Tuhan mau menunjukkan kasih Tuhan, dan sekali lagi menyampaikan kabar baik kepada tempat di mana ia berada. Tetapi ia tetap bisa menyembuhkan beberapa orang yang sakit pada saat itu. Saudara, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dan Tuhan bisa melampaui dari segala sesuatu. Karena dia ingin melakukannya. Karena ia ingin umatnya itu kenal dia, saudara. Saudara, ini menjadikan Tuhan Yesus begitu herannya. Walaupun ia telah menunjukkan kasihnya. Walaupun ia sekali lagi menegaskan kuasanya bisa melampaui dari imanmu, saudara. Tapi mereka nggak percaya. Itu yang membuat Tuhan Yesus begitu heran. Mengapa mereka tidak percaya? Tapi Tuhan Yesus cukup heran, saudara. Nggak lalu menjadi kecewa, emosi, lalu mengutuk kota itu, saudara. Dia heran. Karena ada begitu banyak hal yang bisa ia tunjukkan. Tapi mereka tidak percaya. Tapi walaupun ada situasi yang nggak mengenakan, Tuhan Yesus tidak berhenti untuk menyampaikan soal kerajaan Allah. Dia lalu berjalan berkeliling ke desa-desa sambil mengajar. Ia terus menunjukkan kasihnya kepada banyak orang. Saudara, kasih Tuhan itu terus mau Tuhan tunjukkan di sepanjang zaman, dalam situasi apapun, dalam situasi pemberontakan umat sekalipun. Dalam kesaksian Yeskiel pasal yang kedua, saudara, Yeskiel diutus ke sebuah umat di tanah pembuangan, umat Tuhan sendiri, umat yang Tuhan mengatakan sendiri, mereka adalah kaum pemberontak. Tapi Yeskiel tetap diutus ke tempat itu. Ke tempat yang tidak nyaman, ke bangsa yang sering memberontak. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Supaya mereka tahu kasih Tuhan itu terus ada bersama dengan mereka. Supaya mereka tahu Tuhan mau masih berurusan dengan mereka, pemberontak-pemberontak ini. Saudara, Tuhan terus menunjukkan kasih itu. Kasih itu kepada saudara dan saya. Kasih kepada dunia yang menolak dia. Terus ada Tuhan. Banyak sekali, ada banyak hal yang kita temui dalam banyak sekali tempat di gereja maupun juga di negeri ini. Ada banyak penyimpangan-penyimpangan, tapi negeri ini tetap Tuhan jagai karena ada orang-orang yang mau terus dipakai Tuhan. Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan ini yang membuat lalu Injil tidak berhenti dikabarkan. Tuhan Yesus tidak mengutuk Nazaret. Tuhan Yesus lalu tidak berhenti, stop. Tapi dia terus melanjutkan pemberitaan itu. Bahkan dia mengutus para pengikutnya berdua-dua untuk memberitakan kabar tentang kerajaan itu kepada banyak orang lain. Saudara, Injil tidak bisa diberhentikan. Injil terus dikabarkan dengan begitu banyak hal. Dan kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada para murid-muridnya yang diutus ini, saudara, kita melihat bahwa mereka sungguh-sungguh harus menjalankannya. Ketika kamu tiba di sebuah rumah dan tempat itu menerima kamu, kamu tinggal di sana, tapi sampai kamu beranjak dari tempat itu, artinya kamu jangan terus ada di situ di zona nyamanmu. Kamu tetap aja di situ, tidak, tapi kamu segera untuk berangkat lagi. Dan kamu harus menunjukkan totalitasmu dalam pelayanan di tempat itu sampai engkau berangkat lagi. Di mana Tuhan akan utus kamu. Tapi kalau kamu menemukan satu tempat yang menolak kamu, tidak mau menerimamu, tidak mau mendengarkanmu, kebaskanlah debu dari kakimu itu. Supaya menjadi kesaksian bagi mereka. Saudara, tradisi mengebaskan debu menunjukkan bahwa sang pemberita itu sudah melakukan kewajibannya, sudah melakukan dengan totalitas, dan ia mengebaskan menunjukkan bahwa
apa yang aku lakukan ini sesungguhnya penting, tapi kamu tidak menerimanya, aku tidak bertanggung jawab dengan keselamatan jiwamu, saudara. Saudara, ini sebuah tradisi yang cukup unik, tapi mau menegaskan bahwa hanya orang yang bisa mengebaskan debu itu adalah orang-orang yang sungguh bekerja, sungguh-sungguh melakukan bagiannya. Dan kalau bagian itu sudah dilakukan dengan sungguh, maka ia dengan percaya diri akan mengebaskan debu, saudara. Saudara, banyak sekali pelayan Tuhan yang mengerjakan pelayanan setengah-setengah. Memandang sebuah kesempatan pelayanan ini sebagai sesuatu yang iya nanti juga akan datang lagi. Ini banyak sekali mungkin para penatua yang menunjukkan, mengatakan iya, tapi tanpa mempertimbangkan konsekuensi begitu besar, sudah. Dalam pelayanan saya di Cianjur, saya selalu memberi eh, kesempatan buat seorang calon penatua dan keluarganya bergumul sebelum menjawab. Kami menyiapkan lembar sikap dan jawab setelah dilawat. Kita nggak mau mereka langsung menjawabnya, iya, wah saya mau Pak. Gitu. Itu tanda-tanda nanti kalau dalam perjalanan, dia biasanya mungkir, saudara. Maka kita akan kasih lembar sikap jawab, doakan, gumuli bersama, sampai akhirnya mereka menjawab. Kalau jawabannya ya, kami meyakini itu adalah hasil pergumulan. Tapi kalau juga jawabannya tidak, kami menghormati. Itu adalah hasil pergumulannya. Saudara, itu membuat seluruh pelayanan responi dengan sungguh-sungguh. Dan itu penting, saudara. Kenapa? Karena pelayanan ini pelayanan yang sungguh-sungguh. Dan sesuatu harus terus diberitakan. Jangan sampai jadi batu sandungan, saudara. Terus saya seringkali kagum. Ini adalah gambar dari Pulau Narsinam di Papua Barat. Dan pulau ini sangat terkenal di Papua. Karena ini adalah tempat di mana pertama kali Otto dan Geisler mendarat. Mereka adalah pemberita, pembawa Injil pertama kali ke Papua. Saudara, saya seringkali kagum dengan para penginjil-penginjil ini. Datang dari Eropa yang jauh sekali ke negeri antah berantah. Mungkin kita yang di Indonesia aja mungkin beberapa belum pernah ke Papua. Habis ke Papua itu tiketnya mahal banget, Bapak dan Ibu. Tapi mereka datang, kenapa? Karena mereka ingin sekali untuk memberitakan itu. Karena mereka menganggap berita tentang Injil itu penting. Mereka datang karena mereka mau supaya Injil itu diberitakan. Saudara, bagaimana saudara dan saya? Bukankah kita sudah menerima Injil? Dan kita menjadi orang Kristen, dengar tentang Kristus, karena pasti ada orang yang memberitakannya. Dan bukankah kita berhutang untuk meneruskan juga berita itu kepada banyak orang? Saya rindu sekali supaya kita juga punya kerinduan untuk terus memberitakan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu mau menyatakan terus kasih-Nya. Dia nggak berhenti pada satu tempat. Dia mengutus para murid-muridnya karena dia rindu untuk kasih Tuhan itu tersalur pada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Dan kalau kita yang percaya kepada Kristus lalu diem-diem aja, saudara. Saudara, bukankah Tuhan bergerak? Tuhan mau kita tuh memberita juga. Memberita di tempat kuliah saudara. Memberita di tempat pekerjaan saudara. Memberita dengan sikap hidup saudara. Memberita dengan kata-kata verbal saudara yang menceritakan Yesus Kristus. Ketika ditanya siapa Yesus Kristus, apa imanmu? Bukan malah mungkir dan menganggap kesempatan yang Tuhan buka itu sesuatu yang tidak kita gunakan. Saudara, kita adalah pembawa pesan. Maka kita harus berani. Kenapa? Karena Tuhan ingin banyak orang mengenal kasih. Apa yang sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk membawa pesan ini juga berlaku buat saudara dan saya. Dan sebagai seorang pembawa pesan, kita perlu untuk memiliki yang satu ini, saudara. Tuhan mengatakan kepada para utusannya, pesannya adalah jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Tongkat saja, alas kaki boleh, tapi yang lain nggak usah. Saudara, perintah ini sesungguhnya menunjukkan bahwa para pembawa pesan ini, para utusannya ini harus fokus pada pelayanan pemberitaan Injil. Mereka juga meyakini ada penyertaan Tuhan. Bukankah Tuhan sudah menunjukkan kuasa-Nya meredakan angin ribut, menyembuhkan mereka-mereka yang sakit, dan ini adalah bagian di mana mereka harus meyakini bahwa Tuhan juga menyertai mereka. Saudara, ada banyak sekali dari kita gelisah. Kalau saya memberitakan tentang Yesus, bagaimana nanti orang lain menolak saya? Saudara, kalau Tuhan menghadirkan penolakan itu, Tuhan juga akan menghadirkan sahabat baru buat saudara.
Bagaimana nanti ketika saya menunjukkan identitas saya Kristen, saya memberita, menunjukkan sikap ketaatan saya pada Injil, lalu nanti saya kehilangan kesempatan-kesempatan yang sebelumnya saya dapatkan. Kalau Tuhan menghadirkan itu buat saudara, maka Tuhan akan memberikan juga jalan keluar buat saudara menemukan hal baru yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, Tuhan itu punya rencana besar buat kita. Buat orang-orang yang taat, mengaku dosa, yang mau berubah, yang mau memberita Injil, apalagi saudara. Tuhan punya rencana besar. Bahkan rencana yang nggak kita pernah pikirkan, impikan, Tuhan sediakan buat saudara. Asal kita mau benar-benar percaya pada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan murid-murid ini akhirnya memberitakan firman. Dan dalam bacaan kita penutup yang disebutkan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudara, mereka berani ambil resiko. Padahal, saudara, mereka baru saja lihat Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Mereka pergi walaupun Tuhan Yesus mengalami situasi yang berat. Dan kalau kita melihat kisah ini, saudara, kisah pengutusan para murid-murid ini diapit dengan dua kisah, yaitu kisah penolakan Tuhan Yesus di Nazaret, lalu kisah Yohanes dibunuh. Dua utusan ini mengalami situasi berat dan mereka diutus. Jadi sesungguhnya perlu keberanian untuk memberitakan Injil. Saudara, saya sering kali saya sedih melihat kantong-kantong Kristen di Indonesia itu miskin. Kantong-kantong Kristen Indonesia itu, dilanda begitu banyak hal. Mabuk-mabukan lah, HIV yang besar sekali, keterbelakangan dalam pendidikan. Sedih sekali. Saudara, buat saudara-saudara yang datang kuliah di Jawa misalnya, buat saudara-saudara dari Indonesia Timur yang kuliah di luar negeri di Jawa, pulang, saudara. Jangan terus menetap hanya karena saudara merasa tempat ini menjadi tempat yang jauh lebih nyaman buat saudara. Pulang, saudara. Pulang. Karena di tempat di mana saudara berada, ada tanah yang harus dipertahankan. Ada kekristenan yang harus dipertahankan. Ada tempat-tempat generasi yang harus juga mengenal Kristus yang terus harus dibantu. Dan saudara punya peluang untuk menjadi pembawa pesan itu. Perlu keberanian, saudara, untuk kembali. Perlu keyakinan, membekali diri di tempat ini. Tapi jangan lupa untuk pulang. Tuhan rindu terus menunjukkan kasih-Nya. Dia mau semua orang mengenal Dia, percaya kepadanya, dan kasih-Nya terus disampaikan kepada banyak orang. Dan percayalah, Tuhan akan memelihara para utusan-Nya. Keteguhan seorang pembawa pesan hanya bisa didapat ketika mereka tahu bahwa Tuhan ingin banyak orang mengenalnya, percaya padanya, dan Tuhan ingin terus menyatakan kasih. Maka kita mau berani untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan juga memelihara para utusan. Mari berdoa, saudara. Makasih untuk kesempatan kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Semua yang kami dapatkan ini biarlah memotivasi kami untuk mau dengan baik memberitakan Injil, membawa pesan kabar sukacita Tuhan kepada banyak orang. Di kota, di desa, di banyak tempat. Tuhan, tolong kami. Biar kami sungguh-sungguh menjadi para pembawa Injil yang memuliakan Tuhan. Yakinkan kami, mudahkan jalan kami. Dalam Yesus, amin. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu lagi dalam eksposisi lainnya. Tuhan berkati.